artinya nama Muhammad, sifat-sifatnya sudah ada di dalam Alkitab. Kemudian di dalam surat Shaf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, hai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada engkau. Musaddiqan lima baina yaday, saya membenarkan apa yang ada di tangan kalian dan di tangan saya ini, yaitu Alkitab, Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan kabar gembira akan datang seorang nabi setelah saya, setelah Isa Al-Masih, namanya ismuhu Ahmad. Itulah antara lain yang membuat saya tertarik dengan kekristenan, membuka Alkitab. Maka saya juga melakukan penelitian, apakah benar Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ustadz Abdus Somad, nanti kita bisa melihat YouTube-nya, bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu, atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu tidak ada nubuatannya walau satu ayat pun. Karena jelas sekali di dalam Alkitab, lebih-lebih di dalam Perjanjian Baru, akan muncul setelah aku nabi-nabi palsu. Memang ada nubuatan Isa Al-Masih Yesus Kristus bahwa setelah dia ada nabi palsu. Ciri-cirinya bla bla bla. Ini. Semuanya jelas sekali. Itu hal yang pertama. Ketika Isa diangkat ke langit oleh Allah, yang kemudian nanti akan turun sebagai pertanda hari kiamat, maka dalam keadaan Isa masih berada di langit, belum diturunkan, dikatakan di situ akan datang nabi-nabi palsu. Ini benar. Nabi-nabi palsu yang dimaksudkan di situ adalah pembimbing-pembimbing yang mengarah kepada berita-berita yang membawa berita-berita palsu. Ini adalah sebenarnya peristiwa tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, atau secara mikro pada diri kita adalah merupakan tanda-tanda kematian. Jadi nabi-nabi palsu ini secara keseluruhan, secara umumnya diistilahkan dengan Dajjal, yaitu yang menyebarkan kepalsuan atau memalsukan kebenaran. Jadi pada saat detik-detik menjelang kematian, kepalsuan-kepalsuan itu akan datang pada diri kita, yang jika kita lemah dalam hal kemampuan atau pengetahuan tentang Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Imam Mahdi lemah sehingga tidak mampu melawan kepalsuan-kepalsuan itu atau melawan Dajjal itu. Jadi ketika Imam Mahdi lemah, maka kepalsuan itu akan menang, dan ini yang menjadikan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk, atau mati dalam keadaan kafir. Namun ketika Imam Mahdi atau pengetahuan tentang Al-Quran telah ada di dalam diri kita, maka inilah yang akan mampu menghilangkan atau melawan
ya bukan menghilangkan, melawan kepalsuan-kepalsuan itu. Ya, kita mampu mempertahankan diri untuk tidak mengikuti nabi-nabi palsu tersebut sampai turunnya Isa sebagai juru selamat, ya, di mana kedatangan Isa ini akan menjadikan semua yang palsu itu menjadi lenyap, semua yang batil menjadi lenyap, dan kedatangan Isa menunjukkan bahwa kebenaran itu telah datang dan menghilangkan kebatilan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai Isa sang juru selamat, membunuh dajjal-dajjal atau menghilangkan semua kepalsuan-kepalsuan yang mengganggu kita ketika mengalami sakaratul maut. Jadi maka ketika barang siapa yang mengikuti Isa ini, maka merekalah yang akan mendapatkan kematian husnul khatimah atau kematian yang baik atau akhir yang baik, atau mati dalam keadaan muslim atau berserah diri. Jadi Isa akan mengantar diri kita kembali ke diri yang satu atau diistilahkan dengan Bapa. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa yang diantar oleh Isa ini hanyalah Muhammad, ya. Siapa itu Muhammad? Yaitu sifat-sifat atau perbuatan terpuji yang pernah kita lakukan selama ini. Artinya kalau kita senantiasa melakukan tindakan-tindakan terpuji dalam keseharian kita, maka wajarlah kita diantar oleh Isa untuk kembali ke diri yang satu atau kepada Bapa. Namun jika sekiranya kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan terpuji atau sifat-sifat Muhammad itu, maka kita tidak layak diangkat oleh Isa atau diantar oleh Isa untuk kembali kepada Bapa. Jadi itulah yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu yang disebutkan oleh Isa, yaitu sebuah kepalsuan-kepalsuan atau sihir-sihir kalau dalam Al-Quran, yaitu yang menutupi kebenaran, yang menjadikan kita mati dalam keadaan kafir. Demikian.